Halo, welcome back to my YouTube channel. Tentunya masih bersama Bu Nurul di mata pelajaran biologi. Biasakan untuk menonton videonya sampai habis, jangan ada yang di-skip agar materinya tersampaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, bagaimana kabarnya anak-anak ibu yang berada di rumah, khususnya untuk kelas 10 IPA. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Nah, di pertemuan kali ini Bu Nurul akan melanjutkan pembahasan yang telah diberikan oleh Bu Reni. Kalau kemarin Bu Reni sudah membahas sejarah pengklasifikasian, kemudian tujuan klasifikasi itu untuk apa sih sebenarnya, dan yang terakhir ada sistem pengklasifikasian ya. Nah, sekarang Bu Nurul akan melanjutkan pembahasannya, yaitu tentang proses pengklasifikasian, tingkatan takson, dan ada binomial nomenklatur. Silahkan disiapkan bukunya dan catatlah materi yang kalian anggap penting. Jangan sampai video yang di-skip agar materinya tetap tersampaikan dengan baik. Nah, baik. Jadi di sini yang pertama Bu Nurul akan bahas tentang proses pengklasifikasian makhluk hidup. Jadi untuk mengelompokkan suatu makhluk hidup itu juga butuh tahapan. Nah, tahapannya itu ada 3. Yang pertama, dilakukanlah terlebih dahulu identifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua, setelah tahu ciri-cirinya makhluk hidupnya, lalu kita kelompokkan. Kemudian yang ketiga, setelah kita kelompokkan, baru makhluk hidup itu kita beri nama sesuai dengan urutan taksonnya. Nah, kita bahas dulu nih yang pertama, identifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini kan merupakan proses yang pertama, proses awal dalam pengklasifikasian, yang mana ketika kita mengidentifikasi makhluk hidup itu biasanya dilakukan dengan melihat ciri atau sifat yang bisa kita lihat, ya, yaitu ciri morfologinya. Misalnya nih ada dalam hewan, pada hewan ada atau tidak sayapnya, kemudian berapa jumlah kakinya, kemudian ada atau tidak rambut atau bulunya, kemudian warna organisme tersebut, dan masih banyak ciri yang lainnya. Kemudian yang kedua, setelah diketahui cirinya, yaitu setelah kita mengetahui ciri-cirinya, kita kelompokkanlah makhluk hidup tersebut. Di sini Ibu beri contoh, ada ayam, ada itik, kemudian ada burung. Nah, ternyata mereka ini dijadikan satu kelompok. Nah, kira-kira kenapa demikian? Ternyata ketiganya itu memiliki beberapa ciri yang sama. Apa saja sih ciri yang sama tersebut? Yang pertama nih, kalau kita lihat ayam, nih pada gambar di samping ayam, kemudian ada itik, kemudian ada burung, ketiganya sama-sama punya sayap. Kemudian ciri yang kedua nih, ketiganya sama-sama punya paruh. Ciri yang ketiga, ketiganya sama-sama berkaki 2. Nah, setelah suatu organisme dikelompokkan, kemudian langkah selanjutnya yaitu pemberian nama berdasarkan tingkatan taksonnya tadi. Jadi, ketiga organisme yang Ibu sebutkan tadi, ada ayam, ada burung, dan ada itik. Ketiganya berdasarkan ciri-ciri yang sama itu dikelompokkan menjadi satu kelompok Aves. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang proses pengklasifikasian, yang mana dimulai dari identifikasi, kemudian pengelompokan, kemudian pemberian nama. Nah, di sini Ibu ingin sedikit memberikan tambahan bahwasannya untuk melihat persamaan dan perbedaan ciri tadi bisa dibantu dengan yang namanya kunci determinasi. Kalau di buku kalian itu kan langsung dibahas tuh bagaimana cara menggunakan kunci determinasinya, tapi nanti Ibu akan menjelaskan dalam video yang terpisah. Selanjutnya, sekarang kita akan bahas mengenai urutan tingkatan takson pada makhluk hidup. Nah, jadi makhluk hidup itu kan sangat banyak nih macamnya, sangat beragam. Jadi pengelompokannya itu ada urutan tingkatan taksonnya. Nah, untuk urutan tingkatan takson itu ada 7 tingkatan. Jadi dimulai dari yang terbesar itu adalah kingdom, kemudian paling rendah itu adalah tingkatan spesies. Di samping sudah Ibu cantumkan gambar bahwasannya semakin tinggi tingkatan taksonnya, yaitu pada tingkatan kingdom tuh semakin tinggi tingkatan takson, maka jumlah organismenya itu semakin banyak, tapi persamaan cirinya semakin sedikit. Nah, sedangkan tanda panah yang ke bawah itu menunjukkan bahwasannya semakin rendah tingkatan takson itu jumlah organismenya itu semakin sedikit, tetapi persamaan ciri yang dimiliki oleh organisme tersebut semakin banyak. Nah, di sini Ibu ingin memberikan jembatan keledai agar kalian mudah menghafal tingkatan takson.
yaitu KFC oleh-oleh familiku gurih sekali. Bisa diulang, KFC oleh-oleh familiku gurih sekali. K-nya itu kingdom, F-nya itu film. Nah, film ini digunakan untuk hewan, sedangkan kalau untuk tumbuhan itu disebut dengan divisi. Diingat-ingat ya. Kemudian KFC, C-nya itu kelas. Nah, kelas. Setelah kelas ada oleh-oleh, O-nya itu ordo atau bahasa Indonesianya itu bangsa. Kemudian setelah bangsa itu ada yang namanya family atau disebut dengan suku. Kemudian ada gurihnya itu genus atau disebut juga dengan marga, dan yang terakhir ada spesies atau jenis. Nah, itu tadi urutan tingkatan taksonnya. Jadi tadi dimulai dari kingdom yang paling tinggi, tingkatan paling yang atas, kemudian setelah kingdom tadi ada untuk hewan itu ada filum, dan untuk tumbuhan itu ada divisi. Jadi filum nanti akan memuat beberapa kelompok KFC kelas. Nah, kemudian kelas di kelas nanti kelas itu akan memuat beberapa kelompok ordo. Begitupun selanjutnya dalam ordo itu akan memuat beberapa kelompok family, dan dalam family akan memuat beberapa genus, dan dalam suatu genus itu akan ada beberapa spesies. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, sebutkan urutan tingkatan takson pada hewan. Bisa menjawabnya gimana tadi? Nanti kalau ada pertanyaan seperti itu, jangan jawabnya KFC oleh-oleh familiku gurih sekali, tapi disebutkan satu persatu ya. Jadi jembatan keledai tadi tujuannya untuk mempermudah kalian mengingatnya, tapi kalau ada soal tetap kalian harus menyebutkan urutannya. Jadi dari kingdom, kemudian filum atau divisi untuk tumbuhan, kemudian ada KFC kelas, kemudian ordo, kemudian family, genus, dan spesies. Diingat-ingat ya. Nah, sekarang kita akan membahas pembahasan yang terakhir, yaitu tentang sistem tata nama ilmiah. Sebelum kalian bertanya-tanya apa itu tata nama ilmiah, coba perhatikan gambar di samping. Kalian tahu nggak sih apa gambar di samping ini? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, gambar di samping disebut dengan pepaya. Seperti yang kita tahu bahwasannya Indonesia ini terdiri atas berbagai macam suku, yang mana di setiap daerah itu menyebutkan buah di samping ini dengan nama yang berbeda. Jadi kalau di Jawa, buah di samping ada yang menyebutkan gandul, kemudian ada yang menyebutnya telo gantung, ada yang menyebutnya kates. Kemudian untuk di daerah Bandung, di daerah orang Sunda itu ada yang menyebutnya gedang. Sedangkan kalau gedang itu sendiri di wilayah orang Jawa itu ada yang menyebutkan bahwa gedang itu adalah pisang. Nah, untuk itu agar seluruh daerah itu menyebut pepaya ini dengan nama yang sama, di seluruh dunia juga menyebut nama pepaya ini dengan nama yang sama, setiap organisme itu perlu diberi yang namanya tata nama ilmiah. Nah, tata nama ilmiah ini sifatnya universal. Nah, untuk tata nama ilmiah yang berlaku hingga saat ini itu dikenal dengan sistem yang namanya binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur, bi berarti ada dua. Jadi sistem tata nama yang terdiri atas dua kata, yang mana kata pertama itu menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan yang namanya spesies. Nah, sistem tata nama binomial nomenklatur ini diperkenalkan atau dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Carolus Linnaeus. Nah, untuk penamaan tata nama ilmiah ini tentunya ada kaidahnya. Seperti apa? Mari kita bahas. Nah, jadi untuk penulisan nama ilmiah, tadi kan ada beberapa kaidah. Yang pertama, nama ilmiah itu harus ditulis dengan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Kemudian yang kedua, jadi nama ilmiah tadi itu kan terdiri dari dua kata binomial, yang mana kata pertama itu menunjukkan genus dan kata yang kedua menunjukkan spesies. Kemudian yang ketiga, untuk penulisannya, jadi di kata pertama bagian genus, huruf pertama itu harus ditulis dengan huruf kapital, kemudian huruf selanjutnya itu kecil semua. Nah, di sini Ibu cantumkan contohnya ada Oryza sativa.
O-nya itu besar, kemudian huruf yang lain ditulis dengan huruf kecil. Nah, untuk yang keempat, jadi nama ilmiah itu ditulis dengan miring atau diberi garis bawah. Jadi kalau misalnya kalian mengetik, itu misalnya Oryza sativa, keduanya tinggal di blok, kemudian dimiringkan, italik ya. Kemudian kalau misalnya kalian menulis di buku tulis kalian, jadi Oryza garis bawah sativa garis bawah. Jadi antara genus dan spesies itu garisnya berbeda. Nah, lihat contoh yang telah Ibu berikan di samping. Kemudian selanjutnya, jadi biasanya di nama ilmiah itu ada tambahan nama penemu dari organisme tersebut. Misalnya pada kacang panjang nih namanya Vigna sinensis L. Nah, jadi L itu adalah singkatan dari nama penemu atau Linnaeus. Jadi nama penemu itu boleh ditulis setelah spesies. Nah, ditulisnya itu tidak perlu miring atau tidak perlu digarisbawahi. Jadi tinggal ditulis saja L besar titik tapi tetap tegak gitu ya. Kemudian yang kelima, jadi kalau misalnya tata nama ilmiahnya itu terdiri dari 3 kata, bagaimana penulisannya? Jadi boleh digabung antara kata kedua dan ketiga, ataupun antara kata kedua dan ketiga itu boleh diberi garis strip. Nah, seperti pada nama ilmiah bunga sepatu, jadi Hibiscus rosa sinensis. Rosa sinensis boleh ditulis digabung, ataupun rosa sinensisnya itu diberi strip, rosa strip sinensis. Nah, jadi gitu. Bisa dipahami? Sistem binomial juga menentukan memuat aturan dalam menentukan nama takson organisme. Ini ada divisi, biasanya pada tumbuhan itu diakhiri dengan kata pita. Sedangkan yang bertanda strip ini pada hewan berarti tidak ada aturan. Kemudian untuk kelas itu pada tumbuhan diakhiri dengan opsida, ordo pada tumbuhan biasa diakhiri dengan ales, dan famili dengan Aceae. Sedangkan pada hewan, famili diakhiri dengan Idae. Nah, nanti Ibu cantumkan contoh penulisan tingkatan takson pada hewan dan tumbuhan ya. Silakan dicermati dan difahami. Nah, itu tadi materi yang telah Ibu jelaskan terkait pengklasifikasian makhluk hidup, yang mana materinya memuat proses pengklasifikasian, urutan tingkatan takson, dan yang terakhir tata nama ilmiah binomial nomenklatur. Semoga materinya bisa kalian pahami, dan apabila ada materi yang belum dipahami, silakan tinggalkan pertanyaan kalian pada kolom komentar YouTube Bu Nurul. Nah, sebelum Ibu tutup, jadi Ibu ingatkan kepada anak-anak Ibu yang berada di rumah, jangan lupa diisi agenda mutabaahnya, jangan lupa sholat fardunya dan juga sholat sunnahnya. Cukup sekian pembahasan materi hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.